kita akan review panel pesanan dari teman di Jawa Timur di Kediri ya, Martin Nusa ya. Oke, Bapak ini pesan inverter hybrid off-grid sistem PLTS untuk di rumahnya ya. Ini 3000 watt sistem 48 volt ya. Depan kita bisa lihat di sini ada indikator PLTS, PLN. Ini switch untuk pindah manual antara PLTS dan PLN ya. Di sini ada on off inverter, ada KWH PLN, KWH PLTS. Di sini ada produksi harian dari tenaga surianya, panel surya ya. Oke, dalamnya kita lihat ini trafo toroid, sistem ATS-nya ya. Ini modulnya. Kemudian di sini ada beberapa MCB ya. Di sini untuk proteksi arus AC-nya ya. Jika ada satu konser atau segala macam, ini akan protect. Kemudian di sini ada MCB panel surya, MCB solar chargernya ya. Ini ada baterai utamanya, MCB baterai utama. Di sini ada MCB Soft-Start, ini untuk menghidupkan awal mesin ini ya, inverter ini ya. Itu sudah hidup, dimatikan juga nggak apa-apa ya. Nah, untuk SCC nya sendiri, solar chargernya sendiri, ini posisinya ada di samping ya. SCC nya chargernya 60 ampere. Oke ya, ini coba kita uji ya, gimana cara instalasinya ya. Nah, di sini ya, di sini sudah saya buat sesimpel mungkin ya. Di sini cuman kita pasang jalur input PLN dan beban yang menuju rumah. Jadi nanti pemasangannya ya, ambil jalur yang dari meteran menuju rumah, menuju MCB dalam rumah, diputus ya, dari meteran diputus, masukkan kemari L dan N, line dan netral. Ini fasa, ini netral. Oke. Nah, kemudian yang dipotong tadi yang menuju beban rumah, satunya masuk ke line dan netral di sini juga, line dan jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Ini sudah saya kasih tanda LN. Yang dari PLN masuk, yang ini beban rumah. Itu yang bawah inputnya ya. Ini nanti dari panel surya, sudah saya kasih tanda juga. Ini min dan ini plus ya. Ini min, ini plus. Kabel sudah saya siapkan ya. Ini nanti kabelnya ya. Ini kabelnya sudah saya siapkan. Ini yang di sini ya, 2. Ini yang dari ini yang ke atap ya. Ini panjang kabelnya sudah ada 20 meter ya. Oke. Ini yang ke atap rumah. Ini yang menuju sini ya, inverter ya. Dan kebalik nanti plus minusnya. Kemudian di sini ada baterai aki ya. Nah, ini sudah saya siapkan kabelnya, ada plus ada min ya. Ini panjangnya 1,5 meter ya, 1,5 meter. Ini baterainya ya, min plus. Ini baterainya ya. Ini baterai LiFePO 4 100 Ah, 48 volt 100 Ah. Oke, jadi nanti kalau sudah dikonekkan kabelnya ke sini, kemudian masuk ke plus minus aki, di baterai itu ada tombol power. Nah, baru dihidupkan ya. Baru dihidupkan. Setelah connect semua, baru tombol baterai dipencet supaya on ya. Karena memang ini smart baterai lah ya, full proteksi juga ya, ada BMS nya. Oke, coba kita simulasikan gimana kerjanya inverter ini ya, PLTS off-grid ini ya. Saya akan simulasikan menggunakan PSU ya, karena baterainya masih segel, jadi saya pakai power supply ya. Oke, kita lihat. Oke, ini ya. Ini masih posisi off, ini posisi PLTS ya. Di sana, di sini PLN PLTS ya. Posisinya inverter off. Oke, kita masukkan ya, pakai PSU ya, power supply, gantikan baterai. Oke, bisa dilihat ya, dan nyala. Tegangan dari baterai masuk 49,8 ya, 49,8 ya. Nah, ini selisih 0,1 ya, kalibrasi. Oke ya, ini mesin belum hidup. Ini soft start ya, ini dulu yang kita hidupkan supaya tidak protect, karena biasanya kalau ada
menggunakan toroid gini kejutnya besar ya, bukan kejutnya. Jadi saya tambahi soft start, saya buat soft start supaya tarikan awalnya nggak besar ya, nggak kejut. Oke, nanti ini setelah hidup mesin ini dimatikan kembali, nggak masalah ya. Ini hanya untuk angkatan awal aja. Oke, caranya gimana? Ini ya, kita angkat. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah nyala merah ya, biru merah. Ini tandanya aliran arus sudah masuk ke modul ya. Oke, setelah itu baterai utama kita angkat. Oke ya, kalau ini sudah masuk ya, ini dimatikan nggak masalah. Nah, ya, turunkan lagi yang soft start nggak masalah karena sudah mengangkat awal. Oke, kita coba hidupkan inverternya. Kita lihat lampunya ini masih mati ya, masih mati. Perhatikan lampunya ya. Kita hidupkan inverternya, ini masih mati semua ya, masih mati. Oh iya, ini kalau misalkan ini solar panel kita hidupkan ya, ini akan hidup ya, solar charger ya. Kemudian baru kita hidupkan yang terakhir adalah panel surya ya. Jadi urutannya memang dari sini, ini ya. Tuh, untuk mematikannya juga ini balikan ya. Jadi memang saya buat urutan supaya tidak bingung ya. Nah, ini udah hidup ya, udah dari solar chargernya. Nah, ini sekarang kita akan lihat PLTS nya bekerja apa enggak. Inverternya kita on kan, kita lihat lampunya ya, KWH PLTS hidup ya, proklam lampu hidup ya. Oke, tegangan baterai 49 ya, 49,5 sama ya. Oke, nah ini masih belum terkonek dengan PLN. Gimana misalkan kita coba PLN jalur utama PLN masuk ke sistem ini ya. Ini sudah saya coba. Nah, ini kita simulasikan PLN ya. PLN juga masuk, gabung jadi satu di sistem ini ya. Kita lihat. Oke, PLN sudah masuk, lampu tetap nyala ya. Yang bekerja ini adalah tetap panel surya ya, tetap inverter PLTS ya. PLN masih tetap di hold, nggak ikut masuk di sini. Jadi tetap kita menggunakan sistem dari PLTS ya, kecuali kita ubah manual ya, misalkan nah, seperti ini ya. Ini kalau mau diubah secara manual ya, tapi ini saya buat secara otomatis ya, jadi nggak perlu dirubah-rubah sini. Saat baterai nanti baterainya drop atau tegangan baterai berkurang sesuai settingan kita, dia akan pindah sendiri ke PLN ya. Oke, kita simulasikan ya. Oke, 49,5 baterai ya. Ini kita simulasikan misalkan seiring waktu penggunaan baterai mulai drop ya, kita setting di 48. Saya setting di 48. Saat dia 48 dia akan berganti ke PLN. Kita ganti ya, kita turunkan tegangan baterai di 48. Lihat, perhatikan. Oke, sistem berganti ke PLN, lampu tidak berkedip ya. Ini karena dibaca oleh sistemnya baterai drop ya. Tegangan nggak mesti 48, bisa kita setting di 47,5 ya. Tapi rekomendasi saya 48 ya, supaya baterai tidak dikuras dan tidak bekerja terlalu berat, tidak sering drop ya. Oke, gimana saat misalkan pagi harinya PLTS ngisi lagi nih ya, ngisi lagi tegangan baterai, kemudian tegangan baterai naik ya, setelah dicas oleh panel surya baterai naik lagi tegangannya. Saya buat ringnya di 49,5 ya, 49,5. PLTS akan ambil alih lagi ya. Kita lihat, perhatikan. Oke, nah ya, 49,5 PLTS yang kerja akan ambil alih lagi beban rumah ya, PLTS yang kerja ya. Oke ya, kita coba sekali lagi. Kita anggap tegangan baterai drop ya, nah, PLN yang kerja ya.
Oke, saat sudah dicas kembali, setelah pagi harinya ya, udah naik ya. Oke ya, oke, jelas ya dari antara kerja PLTS dan PLN. Nah, di sini ada fitur satu lagi di dalam ya. Ini ada fitur untuk smart fan ya, kipasnya akan bekerja berdasarkan suhu yang kita setel di sini ya. Ini saya set di 37, kipas akan berhenti. Nanti di 39 kipas baru akan berputar 39 derajat Celcius ya. Oke, mungkin itu ya yang saya review hari ini, cara instalasi dan cara kerja dari PLTS ini. Jika ada yang kurang jelas atau masih belum paham, nanti bisa kontak saya ya. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat pagi.